Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji, perkenalkan saya Esti Yuliandasari, peserta mahasiswa PPG Daljab tahap 2 tahun 2020, program studi kuliner Universitas Negeri Surabaya dari SMK 1 Cepu. Pada hari ini, Selasa 24 November, akan melaksanakan ujian praktik mengajar UKIN. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat sehingga pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran daring, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Anak-anak, jangan lupa kalian mengisi absensi dulu pada Google Form yang sudah Ibu share linknya pada WA Group. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Esti ingin tahu yel-yelnya masih ingat apa tidak? Masih. Baik, ayo kita mulai. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Kompetensi tata boga. Kompeten. Baik, terima kasih anak-anak. Masih ingat ya yel-yelnya? Anak-anak, pada siang hari ini kita melanjutkan pembelajaran pengetahuan bahan makanan PBM. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah jajan ke kafe? Nah, biasanya pesan apa? Cappuccino. Oke, selain itu pesan apa lagi? Espresso. Espresso, ya. Oke. Nah, beberapa contoh makanan atau minuman yang sudah kalian pesan tadi itu adalah beberapa bahan minumannya menggunakan kopi. Nah, selain kopi, menggunakan bahan dasar gula. Nah, kaitannya dengan itu, maka hari ini Ibu akan menyampaikan materi yakni KD 3.8 menganalisis gula, kemudian kopi dan teh. Nah, baik anak-anak, sebelum itu Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yakni kalian nanti dapat, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengemukakan pendapat tentang pengertian kopi, teh, dan gula. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat menentukan jenis dan fungsi dari penggunaan bahan dasar kopi, teh, dan gula. Kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa menganalisis yakni pengaruh
pengolahan dari menggunakan bahan dasar kopi, gula, dan teh, baik pada makanan maupun pada minuman. Nah, selain itu, manfaat dari kalian mempelajari KD ini itu adalah supaya kalian memahami karakter dan sifat dari bahan tersebut. Jadi pada saat pengolahan makanan, kalian nanti tidak mengalami kegagalan ataupun mengalami kesulitan dalam menentukan bahan. Oh, ini cocoknya dipakai apa? Seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh materi tentang kopi, teh, dan gula, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Untuk linknya sudah Ibu share pada WA group. Tolong dikerjakan dahulu. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan bentuk soal berupa pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Baik, untuk waktu mengerjakannya sudah selesai ya, pretest. Nanti akan Ibu cek seberapa jauh pemahaman kalian dalam materi tentang kopi, teh, dan gula. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan sinkronus ya, materi yang sudah Ibu share pada Google Classroom. Nah, Ibu akan menampilkan PowerPoint yang kemarin sudah Ibu share pada Google Classroom. Sudah siap anak-anak? Apakah sudah kelihatan? Oke, ditunggu. Sudah, Bu. Baik. Udah. Ya. Anak-anak, pada kali ini kita belajar tentang pengetahuan bahan makanan. Untuk babnya menganalisis kualitas kopi, teh, dan gula. Nah, coba diperhatikan. Ini beberapa contoh minuman, yakni yang salah satu bahannya menggunakan teh. Ada yang tahu ini apa? Teh. Es teh. Iya, kemudian ya lemon tea, bagus sekali. Kemudian ini ada cupcake, pintar sekali. Nah, itu tadi contoh-contoh hidangan yang menggunakan bahan dasar gula dan juga ada kopi dan juga teh. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sampaikan di awal, ada 3 ya. Kemudian untuk model dan juga metode pembelajaran kita cooperative learning. Kemudian media yang Ibu gunakan di sini ada PowerPoint, kemudian nanti ada video dari tayangan YouTube dan juga handout yang sudah Ibu share pada Google Classroom. Nah, anak-anak, materi pokok yang akan kalian pelajari itu meliputi pengertian atau definisi. Kemudian ada fungsi, jenis, karakteristik dan sifat bahan, kemudian pengaruh pengolahan, yakni bahan makanan yang dipelajari di sini meliputi kopi, teh, dan gula. Nah, kita membahas dulu tentang kopi. Nah, kopi di sini itu memiliki kandungan kafein dan juga teobromin, yaitu suatu alkaloid. Alkaloid itu merupakan senyawa organik.
yang bersifat basa, kemudian memiliki rasa pahit. Nah, kemudian karakteristik daripada kopi dan juga sifatnya. Nah, kopi yang umumnya digunakan pada pengolahan ataupun yang banyak beredar di sekitar kita itu ada dua jenis, yakni kopi Arabica dan Robusta. Nah, untuk kopi Arabica itu memiliki aroma yang kuat. Kemudian sifatnya itu kental dan tingkat keasaman yang tinggi. Kemudian untuk kandungan kafein, kopi Arabica itu lebih rendah dibandingkan dengan kopi Robusta. Kemudian untuk klasifikasi kopi atau jenis. Nah, yang kita pelajari di sini meliputi 3, itu ada kopi Arabica, Robusta, kemudian kopi luwak. Nah, kopi luwak ini kalau kalian sudah pernah melihat di pasaran itu harganya cukup mahal. Kenapa demikian? Karena proses fermentasinya dibantu oleh hewan, ya, sehingga memiliki rasa dan cita rasa yang khas. Kemudian untuk fungsi daripada kopi itu sendiri, di situ ada 15. Nah, salah satunya sebagai bahan makanan dan minuman. Nah, contohnya ini pembuatan vanilla latte, kemudian ada kopi hitam, kopi seduh ya, seperti itu. Kemudian fungsi yang lain yakni baik untuk kesehatan, terutama untuk jantung. Jenis-jenis minuman kopi ya, gula merah ya. Kemudian ada gula tebu, gula batu, warnanya putih, gula batu putih kristal ya, berbentuk bongkahan. Kemudian kalau gula bit ini berasal dari buah bit ya, umbi. Kemudian ada gula palem. Gula halus ini sering dipakai untuk topping biasanya donat. Kemudian, nah ini contohnya fondan, ada gula invet ini, krakel. Nah, kemudian untuk fungsi gula, nah gula itu ternyata nanti manfaatnya banyak sekali. Nah, kalian nanti pada kelas 2 kan praktek misalnya pada produk bakery pastry ini banyak sekali memanfaatkan gula. Nah, fungsi gula yang pertama untuk apa? Yang pertama, memberi makanan pada ragi pada proses fermentasi. Jadi biar bisa mengembang. Karena ragi itu makanannya gula. Kemudian yang berikutnya sebagai pemanis pemanis makanan atau minuman. Nah, contohnya pada gambar. Kemudian yang ketiga, fungsi gula, nah, membantu proses pembentukan krim. Nah, contohnya tadi yang disebutkan kalian tadi ada cupcake Bu ya, supaya ada rasa ditambahkan krim, buttercream namanya. Kemudian membantu dalam pembentukan warna kulit. Nah, kulitnya kecoklatan, browning, bukan gosong. Kemudian memberi kemampuan adonan untuk mengembang. Yang berikutnya meningkatkan volume. Nah, ini mengembang cake-nya. Pada proses creaming, pengocokan antara butter dengan sugar menghasilkan cake yang mengembang seperti ini. Yang selanjutnya melunakkan gluten. Nah, sehingga produk roti ini menjadi empuk. Yang berikutnya meningkatkan waktu simpan roti. Nah, roti awet toh, kurang lebih masa simpan antara 2-3 hari karena pengaruh penggunaan gula. Jadi dia sebagai bahan pengawet.
Yang berikutnya melembutkan tekstur roti. Nah, memberikan warna karamelisasi, kecoklatan, namanya cake karamel ini. Nah, sifat-sifat gula itu sendiri ada 6. Yang pertama berbentuk kristal dan mudah larut air. Hidrolisis, higroskopis, kemudian peka terhadap panas. Browning reaction, apabila kena panas, gula itu akan meleleh dan membuat warnanya coklat. Sedangkan softening di sini itu untuk melembutkan adonan cake ataupun roti. Anak-anak, itu tadi materi yang sudah Ibu share pada Google Classroom. Lah, setelah ini Ibu akan membentuk kelompok, ya, kelompok seperti kemarin yang sudah ada. Nah, nanti akan Ibu tayangkan video dari YouTube. Nanti silakan kalian amati, kalian analisis, kemudian silakan nanti hasil diskusinya disusun dan dipresentasikan. Akan Ibu putarkan tayangan YouTube, silakan diperhatikan. Video yang pertama, bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Baik, ditunggu. Silakan kalian amati. Nah, yang perlu kalian analisis di sini bahan pembuatan. Apakah mengandung 3 unsur antara gula, kopi atau teh saja? Kemudian fungsi daripada penggunaan bahan makanan tersebut dan pengaruhnya terhadap pengolahan. Jangan lupa dicatat bahan-bahannya apa tadi yang sudah digunakan. Dan ini yang paling penting adalah 500 gram gula pasir. Kemudian ada setengah sendok teh baking powder. Di sini saya menggunakan yang double acting. Setengah sendok teh soda kue. Nah, itu dia bahan-bahannya. Udah selesai, kita siapin semuanya. Sangat mudah sekali kan teman-teman. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan air dulu bahan. Powder dan soda kuenya kita air juga. Tujuannya supaya tidak ada bahan kering yang berkerikil nanti ketika masuk. Jadi nanti tidak ada bahan kering. Ini adalah tahap yang paling penting untuk
Coba diperhatikan ya proses pengolahan Udah setengah meleleh, saya bagaimana, kemudian pengaruhnya terhadap hasil jadi produk. setelah meleleh semuanya udah seperti ini, kemudian kita masukkan air panasnya. Hidupnya sedikit, hati-hati karena memasukkan air panas ini langsung kayak nyiprat-nyiprat gitu. Jadi hati-hati untuk memasukkan air panasnya. Pelan-pelan saja supaya nanti nggak nyiprat ke tangan-tangan. Nah, setelah selesai kita aduk rata sampai gula dan airnya itu larut jadi satu. Selesai, setelah seperti ini kita matikan, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan melelehkan butternya. Untuk melelehkan butter sama seperti melelehkan margarin. Jadi sekitar 50-70%. Ketika udah meleleh, saya matikan lagi. Ini sama seperti yang tadi, bergantian dengan margarin. Jadi ini ada Selanjutnya video yang keempat, yakni coffee cake. jangan lupa untuk subscribe ya. Dan lebih like and share-nya. Jangan lupa juga. Lalu di sini aku langsung cek agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Ya, di sini aku bagi menjadi 15 bagian, sekitar 30 Cafe cake. Kalian bisa timbang masing-masing. Coba dicatat Bisa dikira bahan-bahan yang digunakan itu apa saja. bungkus kopi instan dengan 50 ml air panas. Kita aduk-aduk kalau udah dibagi-bagi, sekarang aku akan bulatkan adonannya, lalu akan aku rolling seperti ini. Sampai permukaan. Setelah itu kita campur semua bahan kering. Lalu kita simpan di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Baik anak-anak, itu tadi tayangan dari video pada YouTube yang sudah Ibu putarkan. Selanjutnya, kalian silakan melakukan diskusi dengan kelompok. Yang perlu kalian diskusikan di sini yaitu yang pertama jenis, termasuk jenis bahan apa, apakah kopi, teh atau gula yang digunakan dalam proses pembuatan
makanan atau minuman yang ada pada tayangan video YouTube. Kemudian fungsinya pada pengolahan makanan atau minuman itu sebagai apa? Ketiga, pengaruh terhadap hasil jadi pengolahan baik makanan ataupun minuman. Silakan didiskusikan melalui WA Group. Ibu beri waktu kurang lebih 30 menit ya, mulai dari sekarang. Kemudian nanti dipresentasikan perwakilan kelompok saja. Ya. Baik, silakan. Baik, waktu diskusi sudah habis. Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa dulu yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa dulu? Kelompoknya siapa? Nurma dulu apa Berliana? Silakan. Boleh, silakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi ini, yaitu berdasarkan hasil analisis kelompok kami dari tayangan video YouTube disajikan tayangan dengan cake ditampilkan bahan dan cara pembuatan cake. Pada pembuatan cake ini menggunakan bahan tambahan seperti bubuk kopi. Fungsi bubuk kopi itu menambah cita rasa cake, selain itu memberi warna pada cake. Aroma yang dihasilkan juga khas dengan aroma kopi. Demikian presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok berikutnya yang presentasi siapa? Kelompok 1 sudah ya? Kedua ya, Bu. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok berikutnya? Kelompok berapa dulu? 3? Kedua ya, Boleh, 2 dulu. 2. Ya, boleh 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi, yaitu 1. Berdasarkan hasil analisis kelompok hidangan donat. Gula pasir, fungsi gula pasir dan gula halus yang berfungsi memberikan rasa manis, aroma dan tekstur. Membantu dalam proses fermentasi dalam adonan donat karena memberikan makanan selama proses peragian. Gula halus berfungsi menambah rasa dengan sebagai garnish dalam penyajian. Demikian presentasi dari hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya siapa yang mau presentasi? Silakan. Kelompoknya siapa? Kelompok 3 dulu atau kelompok 2? Silakan. Baik, selanjutnya kelompoknya siapa? Mungkin terpental ya tadi salah satu teman kalian. Dilanjutkan saja presentasi dari kelompoknya siapa? Kelompok 5. Boleh, silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Ya, silakan. Hasil diskusi Ya. kami yaitu
berdasarkan kelompok kami dari video YouTube menayangkan yang berasal dari kopi. Teh umumnya berasal dari pucuk daun pohon teh, tetapi sekarang dikreasikan dari beberapa jenis daun karena pada dasarnya teh itu merupakan jenis minuman yang disajikan dengan cara diseduh atau direbus dan tujuannya mengekstrak aroma dari daun yang mengandung kafein. Demikian presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Semua sudah mempresentasikan ya. Dari hasil presentasi kalian tadi sudah bagus semua. Tetapi Ibu ingin menambahi sedikit kaitannya dengan hasil diskusi tadi, bahwa dalam proses pembuatan cake, yakni membutuhkan gula, pada proses pengolahan tersebut terjadi proses karamelisasi, contohnya pada cake karamel tadi, sehingga warnanya menjadi kecoklatan dan rasanya juga agak sedikit legit. Nah, kemudian agar susunan cake itu menjadi rata, maka perlu diperhatikan pada tekstur ataupun pada butiran gula itu sebaiknya yang dipilih yang halus. Nah, kemudian pada saat proses pengkreman gula itu sebaiknya perbandingannya harus sama dengan lemak sehingga hasilnya bagus. Kemudian pada proses pengocokan tadi, di situ gula dengan telur sehingga membuat adonannya lebih mengembang. Nah, bagus sekali ya hasil diskusi tadi. Kita kasih aplaus dulu untuk hasil presentasi tadi. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari kegiatan kita hari ini? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas untuk materi? Baik, kalau tidak ada, maka kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kopi dan teh itu merupakan jenis minuman non-alkohol yang mengandung kafein dengan kadar yang berbeda. Kafein itu merupakan zat kimia yang meningkatkan daya ingat, kemudian membuat suasana hati dan menimbulkan semangat pada diri seseorang. Nah, kopi dan teh untuk sekarang ini tidak hanya disajikan dalam kondisi hangat ya, tidak panas, tetapi juga ada produk minuman yang dingin, contohnya tadi avocado. Kemudian dari bahan ataupun kopi dan teh ini itu sering digunakan dalam proses pembuatan cake karena memiliki aroma dan rasa yang khas. Nah, kemudian yang kedua, gula. Nah, gula itu memiliki banyak peranan penting, terutama dalam proses pembuatan cake ataupun kelompoknya patisserie. Karena apa? Karena memiliki sifat softening, bisa mengempukkan tekstur cake ataupun roti. Nah, demikian kesimpulan yang bisa Ibu berikan. Kemudian untuk refleksi kegiatan belajar kita hari ini apa saja? Coba bisa disebutkan, bisa dibantu untuk menyebutkan apa refleksi kegiatan belajar kita hari ini? Kita sudah belajar tentang kopi Ya. Kemudian belajar apa lagi? dan gula meliputi pengertian jenis Ya. dan fungsi serta pengaruh pada makanan atau minuman. Ya, bagus sekali ya. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar banyak. Selanjutnya anak-anak, kegiatan kalian ada.
Baiklah anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya silakan kalian mengerjakan post test pada Google Classroom yang sudah Ibu share pada WA group linknya. Dan untuk tugas silakan kalian menyusun clipping, yakni tentang berbagai jenis makanan dan minuman. Kemudian kalian analisis berdasarkan jenis dan fungsi serta pengaruh pengolahan pada makanan dan minuman. Tetap semangat ya anak-anak, selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari berkerumun. Demikian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.